Oke, selamat siang ya. Untuk yang di YouTube silahkan like, subscribe, dan komen serta klik tombol loncengnya ya. Karena subscribe itu gratis ya, subscribe itu gratis ya. Oke. Saya di sini ingin bicara tentang meditasi dan pengalaman spiritual. Ini banyak yang bingung juga sebetulnya. Ya, terutama untuk pemula ya. Jadi ketika kita meditasi, yang saya maksud meditasi duduk diam ya. Hening duduk diam, entah meditasi atau zikir atau teknik apapun ya. Kita sering mengalami yang disebut dengan pengalaman spiritual. Tadi malam saya ngomong sama temen ya, yang ikut kelas saya. Dia mengalami melihat ketika dia baru bangun tidur, kemudian tiba-tiba dirinya merasa aneh. Setelah bangun tuh aneh, rasanya aneh. Terus kemudian dia memejamkan mata dan biar ya, dia melihat itu terang sekali yang ada di kepala seperti itu. Kemudian dia bingung ini apa gitu loh. Yang pernah komen, dia pernah meditasi di dalam gua, kemudian dia mendengar suara seperti membimbing ya, suara itu mau membimbing dia gitu. Nah ini kadang-kadang orang bingung di situ, terjebak ya. Di dalam meditasi itu ada namanya pengalaman spiritual, yaitu sebuah momen atau sebuah pengalaman yang didapatkan di dalam meditasi seperti itu ya. Biasanya macam-macam ya, namanya pengalaman tuh macam-macam. Ada yang melihat ini, melihat itu, mendengar ini, mendengar itu, melihat dewa, melihat apa gitu ya, banyak sekali hal ya. Nah ini perlu dijelaskan sebetulnya. Jadi pengalaman spiritual itu sesuatu hal yang tidak jahat, tetapi juga tidak juga positif. Jadi dia netral, tidak positif dan tidak negatif. Itu memang ada ya, itu memang terjadi dan itu wajar sebetulnya. Terutama yang mengalami atau praktek meditasi duduk diam ya, atau teknik kasaf sebetulnya. Jadi pencapaiannya lewat batiniah ya, lewat apa ya, lewat pengalaman rohani, lewat batin, karena dimensinya dimensi kasaf sebetulnya. Dimensi kasaf itu dimensi gaib ya, istilahnya dimensi gaib ya, saya mengistilahkan ya. Jadi ada dimensi lahir, ada dimensi kasaf. Ini hanya istilah saja ya, jadi tidak dalilnya, tidak ada bukunya, tidak ada. Anda bukan orang yang kadang-kadang orang terjebak pada penglihatannya. Apa yang dilihat, misalkan gini, dia melihat tubuhnya, kemudian tubuhnya bersinar, kemudian tubuhnya menjadi punya sayap atau punya tangan banyak itu, kemudian dia terjebak di situ. Atau tubuhnya berubah jadi seorang Oke, terpotong sebentar. Ada yang melihat tubuhnya atau dirinya menjadi apa gitu ya. Nah itu yang perlu Anda pahami adalah ya, yang menjadi patokan ya, menjadi patokan. Anda bukan apa yang Anda lihat, seperti itu. Jangan terfokus pada apa yang Anda lihat atau apa yang Anda alami, atau terfokus pada pengalaman tersebut, jangan ya. Tetapi yang perlu Anda ingat, Anda adalah orang yang mengalami, Anda adalah orang yang melihat, Anda adalah orang yang mendengar. Jadi Anda itu bukan objeknya, tetap kembali ke subjeknya ya. Subjeknya Anda bukan yang Anda lihat, tetapi yang melihat.
Jadi walaupun itu pengalamannya sangat luar biasa, tapi jangan menjebak ya. Misalnya Anda melihat sinar, itu sinar apa? Yo, itu boleh ada sinar itu ya. Tetapi Anda bukan sinar itu, Anda adalah yang melihat sinar gitu ya. Jadi kembali ke esensinya ya sebagai pengamat tadi ya. Ketika Anda mengamati diri Anda bukan yang Anda amati, tetapi Anda adalah yang mengamati. Kembalinya ke situ ya, sehingga Anda tidak terjebak oleh pengalaman-pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu ibaratnya bonus ya. Misalnya Anda di tengah meditasi atau di dalam hal kesadaran, tiba-tiba Anda sakti, tiba-tiba rezeki Anda lancar, tiba-tiba semua keinginan Anda terwujud, itu boleh ada gitu loh, tetapi itu bukan tujuannya. Atau Anda tiba-tiba punya karomah, punya kemampuan, setiap Anda yang Anda ucapkan terwujud, itu ya boleh aja, boleh-boleh, itu bukan tidak boleh ya. Satu kemampuan spesial yang diberikan alam semesta terhadap kita itu boleh, tetapi itu bukan tujuannya. Itu bukan yang menjadi sesuatu hal yang penting sebetulnya, tetapi yang penting adalah menjadi diri sendiri atau kembali ke jati diri ya, atau jadi pengamat tadi ya. Jadi Anda harus kembali ke asal usulnya, bukan apa yang Anda lihat atau bukan warna pengalaman tersebut, tetapi Anda harus terpusat pada diri Anda bahwa Anda adalah yang melihat, Anda adalah yang mendengar, bukan yang didengar. Anda mendengar apa? Misalnya Anda mendengar suara yang menuntun kepada Anda bahwa kamu misalkan kamu melakukan ini, bukan itu ya, bukan suara itu ya. Yang Anda adalah yang mendengar suara tersebut. Nah, makanya Anda harus bisa membedakan. Misalkan Anda mengalami satu pengalaman, suara itu datang dari mana gitu. Misalkan suara ya, suara itu datang dari mana? Dari dalam diri Anda atau dari luar itu. Nah, ini juga penting juga untuk dipahami. Ketika yang datang tuh dari luar, itu pasti bukan Anda itu. Itu pasti bukan Anda ya, itu sesuatu hal yang lain. Itu sesuatu hal yang lain, dan ketika Anda ikuti kadang-kadang itu menjebak. Karena saya Abdul Qadir Jailani juga pernah mengalaminya ya. Ketemu dengan suara atau sosok, kemudian mengaku Tuhan dan ingin membimbing beliau, dan kemudian beliau menghajar itu ya, atau ihsa ya lain ya, dilaknat oleh Syekh Abdul Qadir ya. Nah, itu yang berbahaya sebetulnya, karena itu dari luar ya, bukan dari dalam. Jadi Anda harus membedakan suara itu dari luar atau itu suara dari dalam diri Anda sendiri gitu loh. Kalau dari dalam diri Anda itu asalnya dari pengamat sebetulnya, pengamat bersuara. Tetapi ketika pengamat bersuara, si pengamat ini meminjam perasaan dan pikiran Anda itu loh. Jadi pengamat ini bisa bersuara ya. Artinya bisa muncul suara. Suara dalam arti bukan suara yang lahir seperti ini ya, tapi suara dalam bentuk gimana ya? Suara dalam ya, suara gaib atau suara yang Anda bisa tahu lah, intinya seperti itu ya. Seperti Anda melihat suara pikiran Anda, kan Anda bisa mengetahui kan ada suara bergumam, tapi bukan suara yang dalam bentuk getaran seperti orang ngomong seperti ini ya, beda ya. Nah, itu bisa datang dari dalam. Nah, kalau datangnya dari dalam, sumbernya dari diri Anda sendiri. Nah, itu biasanya kalau Anda peka itu dari pengamat. Jadi pengamat bersuara, pengamat membimbing Anda, tetapi ketika dia membimbing, dia meminjam perasaan dan pikiran. Kadang-kadang pakai perasaan, kemudian dari perasaan ke pikiran. Jadi sebetulnya itu prosesnya itu yang benar tuh dari pengamat turun ke perasaan, turun lagi ke pikiran. Jadi pikiran itu sebenarnya terakhir ya untuk mengkonsepsikan emosi atau perasaan. Nah, perasaan itu dia itu mengikuti atau menerjemahkan dari keinginan sang pengamat tadi, karena sang pengamat itu tidak punya keinginan apa-apa sebetulnya ya, dia cuma mengamati. Nah, ketika dia punya keinginannya lewat perasaan gitu loh. Nah, dari perasaan diterjemahkan oleh pikiran. Nah, seperti itu ya. Jadi yang benar kan urutannya seperti itu, pengamat, perasaan, pikiran.
Nah kalau orang nggak punya kesadaran, pikiran jadi raja gitu. Pengamatnya hilang karena sang raja hilang. Pengamat tuh sang raja hilang, akhirnya pikiran sebagai budak dia menjadi raja. Setelah jadi raja dia mengatur perasaan, jadi pikiran mengatur perasaan. Nah ini kacau, intuisi dan insting Anda mati karena yang terjadi adalah persepsi ya, persepsi Anda menjadi kenyataan, persepsi mengatur perasaan gitu loh, sehingga kemudian itulah yang akan Anda jalankan seperti itu. Dari persepsi jadinya, bukan insting ya. Kalau insting itu bukan dari pikiran. Insting itu perasaan yang tidak terkondisi oleh pikiran, itu jadi insting atau jadi intuisi atau jadi ilham, akhirnya seperti itu ya. Karena pikiran tenang, karena pikiran diam, sehingga kesadaran bisa menguasai, munculnya jadi insting, jadi intuisi seperti itu. Nah jadi kalau ada dalam meditasi kemudian muncul suara, Anda harus memperhatikan suara itu dari mana, dari luar atau dari dalam. Kalau dari dalam diri Anda itu kemungkinan besar itu benar, yang bersuara itu jati diri Anda. Nah itu benar. Tapi kalau dari luar, entah itu sosoknya malaikat, entah sosoknya jin, atau sosoknya besar seperti Tuhan misalnya, itu jangan Anda hiraukan ya. Itu jelas dari luar gitu loh. Sosok luar itu beda kalau sosok luar ya. Tapi kalau sosoknya pembicaraan atau komunikasinya atau yang bicara itu dari dalam, nah itu pasti benar ya. Tapi kalau dari luar belum tentu ya, belum tentu seperti itu. Karena itu dari luar ya, bisa menjebak juga. Atau pengalaman seperti Anda melihat apa itu hanya bonus ya. Kemudian Anda berubah jadi sakti, jadi kalau ngomong sering terbukti dan sebagainya, itu hanya bonus, dan itu bonus dari alam semesta ya, bukan tujuannya. Jadi jangan terjebak ke sana. Ketika Anda meditasi, Anda mengalami pengalaman spiritual, makanya Anda harus punya pembimbing sebetulnya, harus punya mentor sebetulnya yang kredibel, supaya Anda nggak terjebak ke sana sebetulnya. Sebetulnya yang nggak wajib sih sebetulnya, cuman untuk menghindari itu aja. Kalau mungkin Anda nggak paham, Anda bisa terjebak. Takutnya terjebak itu sebetulnya karena banyak orang juga yang mengalami keterjebakan di sana ya. Seperti itu, karena dimensi kasaf itu memang luar biasa ya. Anda bisa menembus alam ini, alam itu, lapisan dimensi langit yang berapa lapis itu, dimensi bumi berapa lapis. Anda bisa tubuh Anda bisa, indera Anda itu bisa pecah ya, bisa pikiran sendiri, bisa ngomong sendiri. Anda bisa memahami indera Anda itu seperti seperti diri Anda itu berapa banyak lapisan gitu loh. Tidak hanya satu sebetulnya. Anda itu terdiri dari banyak lapisan gaib, lapisan luar, lapisan roh, lapisan apa, dan itu bisa wujud semua ya. Anda bisa melihat itu semua dan bisa saling komunikasi bahkan ya. Anda bisa komunikasi sama tubuh, Anda bisa komunikasi sama pikiran. Nah, pokoknya bisa selang-seling itu ya. Bisa selang-seling. Makanya Krishna itu pernah berkata 23 unsur ya. Terdiri dari 23 unsur. Terus ada panca Panca Mahabhuta itu ya. 5 unsur, kemudian ke 23 unsur itu sudah sangat rinci sekali ya, kalau saya nggak memahami ya. Tapi ada beberapa teman yang mengalaminya memang seperti itu ya. Lapisan tubuhnya itu dia bisa tahu ini lapisan apa, ini yang bicara apa itu semuanya bisa pecah-pecah itu loh. Ibarat musik itu kan ada gendang, ada suling, ada vokal, tapi dia bisa menyatu dalam satu kesatuan. Nah itu tubuh Anda seperti itu sebetulnya. Diri Anda itu terdiri dari beberapa macam lapisan gaib, non gaib, terus ada yang pokoknya berlapis-lapis ya, seperti persatuan beberapa unsur itu memang seperti itu, dan kemudian menyatu dan jadilah Anda gitu. Tapi Krishna berkata dari ke-23 unsur penciptaan manusia tersebut sebetulnya itu belum sempurna. Nah sempurnanya ada jiwa ya kan, dikatakan ada jiwa atau roh.
atau bahasanya kesadaran itu ya, ada ya hidup lah bahasanya, karena ada hidup di situ, kemudian wujud gitu loh. Tanpa itu ya nggak ada, nggak bisa. Seperti itu ya, yang dikatakan bahwa jiwa itu nggak bisa mati, nggak bisa ditembus senjata, nggak bisa dibakar api dan sebagainya, dia tidak mati. Nah itu kan esensinya di situ ya. Dari ke-23 unsur lapisan itu yang esensi satu, pengamat itu sebetulnya. Bahkan temen itu kemarin ada yang bisa dia tanpa penjelasan saya, dia tahu sendiri, oh kok ada pengamat, kok ada yang mengamati pengamat kan itu nyata, berarti dia mengalami. Kemudian saya tanya itu, saya ini mengamati atau enggak gitu. Dia tahu, oh iya ada dua gitu. Sampean ada dua pak, ini ada yang mengamati, ada yang diamati gitu. Jadi dia tahu gitu. Ketika saya sedang mengamati, ya dia tahu bahwa saya ada sang pengamat. Jadi ada yang mengamati sang pengamat gitu. Dia taunya gitu. Loh kok ada yang mengamati lagi gitu. Padahal dia orangnya nggak paham, ketika saya jelaskan dulu tuh nggak paham, tapi dia mengalami dan dia tahu loh kok ada yang mengamati lagi. Tapi yang bicara siapa gitu. Ini yang bicara sang pengamat gitu, tapi dia nggak bicara sendiri gitu. Pokoknya dia bisa bercerita panjang lebar ya, tetapi memang pencapaian seseorang kan kedalamannya beda-beda. Tapi minimal dia sudah mengalami bahwa, dan dia tahu bahwa tubuh ini lapisan-lapisan, lapisan ini. Nah itu bisa dialami oleh orang yang biasanya kasaf ya. Karena orang kasar itu lebih peka sebetulnya, dia bisa merasakan energi, dia bisa macam-macam ya. Untuk mencapai kasar biasanya meditasi duduk diam biasanya. Orang yang suka duduk diam hening itu biasanya cepet itu. Kalau saya nggak terlalu suka ya, 10 menit aja sudah nggak kuat saya. Makanya dimensi kasar saya itu lemah sebetulnya. Saya lebih ke wujudiyah ya, atau praktek fisikal, atau istilahnya apa ya, material. Saya itu lebih ke material ya, tidak ke gaib ya sebetulnya. Saya condongnya ke material, bukan ke gaib ya. Makanya saya jarang mengalami kondisi pengalaman spiritual sebetulnya ya. Ibarat apa ya, orang tuh ya orang biasa, saya tidak pernah yang aneh-aneh, mengalami hal keajaiban yang aneh-aneh, bisa ini bisa itu, enggak. Saya cenderung biasa, datar-datar aja ya, kayak gini aja ya. Beda sama teman-teman yang praktek lewat saya itu malah banyak yang mengalami aneh-aneh gitu loh ya. Ya itulah namanya perbedaan ya, yes, memang seperti itu ya, memang seperti itu. Dan itu wajar sebetulnya. Tapi yang inti adalah untuk pembahasan kali ini, antara pengalaman spiritual dan kesadaran itu dua hal yang berbeda ya. Jadi jangan sampai Anda bingung ketika mengalami pengalaman spiritual, Anda bukan itu gitu loh. Jadi jangan terjebak pada pengalamannya, tapi Anda harus selalu terpusat pada bahwa Anda itu yang mengamati, Anda yang melihat, Anda yang mendengar suara, Anda yang melihat pengalaman itu, Anda yang mengamati sebetulnya. Kalau Anda tetap fokusnya di situ ya, Anda akan selamat gitu loh. Anda akan selamat ya. Itu aja dari saya ya. Oke, selamat siang.